Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi. Dan selamat datang kembali di segmen Red Talk. Seperti yang kalian udah lihat di judul, di segmen Red Talk kali ini kita bakal ngebahas atau ngobrolin santai tentang Euro 2020. Seperti yang kalian tahu sendiri, sedikit latar belakang untuk Euro 2020 ini adalah gelaran Euro yang menuai kontroversi dan drama bahkan sebelum gelaran atau kompetisinya itu dimulai. Bukan karena ada korupsi atau problem internal segala macam, tapi seperti yang kalian tahu sendiri, 2020 adalah puncak dari pandemi corona atau COVID-19 ini ya. Jadi pada saat itu pasti masih dipertimbangkan dan diperdebatkan karena bahkan negara-negara Eropa pun masih belum tahu cara terbaik untuk ngehandle pandemi corona. Makanya banyak sekali event-event atau acara-acara yang ditunda atau bahkan diberhentikan. Entah itu dari olahraga sepak bola doang ataupun seluruh olahraga. Dan bukan hanya olahraga doang, tapi semua industri, dari industri film, banyak film-film yang gak jadi tayang karena gimana lagi gitu kan, bioskop pun pada ditutup gitu, gimana orang mau nonton. Makanya para kayak sutradara film dan pihak produksi segala macam pun itu menghentikan perilisan mereka. Bukan hanya industri film, ada industri game juga, dimana perilisan game banyak ditunda karena banyak juga kan event-event kayak reward segala macam itu ditunda-tunda gitu. Jadi memang pandemi corona ini itu mempengaruhi banyak sekali hal di dunia ini. Entah itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Karena di Indonesia sendiri pun terkena sekali lah ya, bisa dibilang dampak dari pandemi corona ini. Bahkan lebih parahnya lagi seperti yang kalian ketahui, walaupun negara-negara di luar sana udah pada bisa ngehandle pandemi corona ini dengan baik, udah mulai menurun lah ya si angka terjangkitnya. Di Indonesia sendiri itu masih masih benar-benar mengerikan lah ya pandemi corona ini. Makanya kita berdoa untuk yang terbaik aja untuk masa depan negeri kita ini. Jadi kembali ke topik awal, ke Euro 2020. Kenapa gua recordnya baru tanggal segini, tanggal 15 Juli tahun 2021, tepatnya hari Kamis. Padahal Euro 2020 itu udah berhenti atau udah selesai kompetisinya beberapa hari yang lalu gitu. Atau kenapa gue nggak bikin Red Talk Euro ini ketika Euronya sedang berjalan, di mana pasti hype-nya sedang panas-panasnya gitu kan. Ya nggak ada alasan khusus sih, gue berpikir kayak lebih enak aja kalau gue bikin Red Talk-nya ketika acara atau eventnya itu udah selesai gitu. Biar lebih enak ngobrolinnya gitu, karena segala data segala macam kan udah ada gitu kan. Kalau misalkan gue buat ketika kompetisinya masih berjalan, gue juga bingung kan Red Talk apa gitu yang mau gue buat gitu. Apakah Red Talk 1-2 match doang gitu, sekalian aja kan setelah kompetisinya selesai, jadi kita bisa lebih ngomongin tentang kompetisinya secara keseluruhan gitu. Dan sedikit hal yang mau gue tegaskan sebelum kita bahas lebih lanjut ke Euro 2020 ini, latar belakang dari diri gue sendiri ya. Gue sendiri memang penikmat sepak bola walaupun bukan fanatik ya. Dan untuk level timnas itu gue enggak dukung timnas manapun. Jadi untuk Euro 2020 ini, di Red Talk kali ini, segala bacotan dan segala statement gue itu murni dari pendapat orang yang netral. Jujur gue enggak mihak manapun. Jadi di sini gue benar-benar seobjektif mungkin untuk memberikan pendapat dan ya argumen yang akan gue beritahu nantinya gitu. Dan untuk klub sepak bola ini, jujur-jujuran, setelah kalian mau ketawa ataupun kalian mau ejek gue karena gue udah kebal, gue sendiri emang ngefans sama Aib London, mungkin kalian biasa sebut, ataupun Meriam Lontong, yang lain dan tidak bukan adalah Arsenal Football Club. Jadi gue itu fans Arsenal. Setelah kalian mau ngomong bahwa itu tim badut atau gimana, kalau yang namanya udah cinta sama klub kan ya mau gimana lagi kan gitu kan. Tapi bukan berarti karena gue fans Arsenal, yang notabene Arsenal itu kan base-nya itu kan di Inggris ya, tepatnya di London, itu gue bakal ngebela Inggris gitu. Artinya gue bakal membela timnas Inggris di bacotan ini juga, yang gak begitu juga cara mainnya. Bahkan di gelaran Euro ya gue sih seneng di Inggris itu salah satunya ya karena ada Saka doang, perwakilan dari Arsenal. Selepasnya itu mah menurut gue juga gak terlalu peduli sama timnas Inggris gitu kan. Bahkan gue juga salah satu yang lumayan kesel sama timnas Inggris, walaupun lebih ke para fansnya di luar sana ya, yang benar-benar gila bukan fanatik sih, tapi aneh gitu. Banyak juga lah negara-negara Eropa lain juga emang pada kesel juga gitu, bukan hanya gua, dan mungkin banyak orang Indonesia pun emang kesel gitu. Makanya ketika Italia menang, mereka pada senang dan bahagia juga karena Inggris sekali lagi gagal untuk meraih trofi gitu. Tapi oke, jadi sekali lagi gua tegaskan, even gua fans Arsenal, gua enggak sama sekali ngebela timnas Inggris. Gua objektifnya.
Dan gue kan mikir kan ketika gue bikin Red Talk Euro biar lebih nggak terlalu makan banyak durasi dan biar lebih enak aja, biar lebih efektif lah obrolannya. Gue mikir gimana format obrolannya nanti. Jadi gue bakal ngobrolin tentang throwback perjalanan dari kedua finalis Euro 2020 ini. Tentunya seperti yang kalian tahu, Euro 2020 ini itu dijuarai oleh timnas Italia. Setelah mereka bisa dibilang timnas Italia melakukan skenario yang sama seperti 4 tahun yang lalu ya, ketika gelaran Euro 2016 Prancis, di mana Prancis tuan rumah. Kalau sekarang kan Inggris yang tuan rumah nih. Si Portugal yang notabene si kayak apa ya, bisa dibilang si underdognya, karena mereka bukan tuan rumah justru yang malah juara gitu. Begitu juga sekarang, padahal Inggris berlaku sebagai tuan rumah gitu, tapi yang juara justru malah Italia gitu. Jadi ada kemiripan nama tahun 2016 gitu kan. Jadi Italia juara. Nantilah gue bakal bahas lebih detailnya tentang informasi final ini di menjelang akhir video. Jadi gue bakal ngebahas tentang perjalanan kedua finalis ini, tentunya dari babak grup sampai pertemuan mereka di final, dan nanti ada kesimpulan tentang Euro 2020 ini. Jadi gue bakal nyalain laptop gue terlebih dahulu karena biar bener-bener jelas datanya, jadi gue nggak ngarang. Jadi di sini gue bakal buka Chrome lewat laptop gue, dan kalau kalian dengar ada sedikit noise yang masuk, itu suara dari kipas laptop gue, mohon maaf. Nanti ya mungkin kalau kalian nggak dengar paling karena gue timpa sama lagu sama backsound. Oke, jadi kita bakal langsung cek aja untuk runner up terlebih dahulu ya. Jadi untuk timnas Inggris atau England, jadi di babak grup mereka itu tuh satu grup sama Austria. Sorry, bukan Austria. Ini mah kualifikasi. Kroasia, Skotlandia, dan Republik Ceko. Oke. Jadi si Inggris ini tuh melakukan 3 pertemuan dengan 3 tim berbeda. Pertama Kroasia, setelah itu Skotlandia, dan setelah itu Republik Ceko. Menghadapi Kroasia, mereka menang dengan 1-0 berkat gol tunggal Raheem Sterling di menit 57, dan mereka ditahan imbang Skotlandia dan mereka menang 1-0 melawan Republik Ceko. Jadi ini match terakhir di babak grup ya, dengan gol Raheem Sterling. Jadi Inggris secara produktivitas gol mereka memang bisa dibilang cukup minim dan nggak sewah gitu juga. Apalagi di babak grup mereka cuma bisa mencetak 2 gol, bahkan 2 golnya itu dicetak oleh pemain yang sama, pemain Manchester City, Sterling. Jadi mau kalian benci atau enggak sama Sterling, nggak bisa dipungkiri Sterling ini di babak grup memberikan dampak atau kontribut yang lumayan juga ya. Dan tentunya ya 10 pemain lainnya juga. Dan walaupun si Inggris ini tuh cuma nyetak 2 gol total di 3 match mereka di babak grup, mereka itu juga nggak kebobolan sama sekali. Oke? Setelah itu di babak 16 besar bisa dibilang sekarang lumayan menarik, karena di atas kertas sekarang tim yang mereka lawan itu tuh punya materi squad yang lumayan menarik, dan secara nama pun ada yang lain dan tidak bukan adalah Jerman. No underestimate untuk 3 tim di babak grup. Cuma di 16 besar siapa sih yang gak mau nonton pertandingan Inggris menghadapi Jerman gitu. Tentunya pasti bakal sangat menarik kan gitu. Walaupun seperti yang kita tahu juga di 2018 Piala Dunia 2018 Jerman sendiri juga bisa dibilang flop lah ya. Mereka tersingkir di babak grup, walaupun grup stage mereka tuh nggak yang susah-susah amat gitu. Bukannya merendahkan Korea Selatan, Meksiko, dan juga Swedia. Cuma harusnya kan Jerman secara gitu, Jerman harusnya bisa lolos gitu. Tapi ya Jerman tetaplah Jerman gitu, dengan diisi oleh pemain-pemain top lah gitu. Kayak kiper mereka aja masih Neuer, ada Toni Kroos, Müller, Kai Havertz juga juara UCL sama Werner, Kimmich, dan masih banyak lagi gitu. Dan akhirnya Inggris bisa menang 2-0 dengan lagi dan lagi ada Raheem Sterling di menit 75 dan Harry Kane di menit 86. Jadi mereka menang 2-0, dan kalau nggak salah golnya tuh mirip-mirip deh. Dan akhirnya mereka melaju ke quarter final atau babak 8 besar, di mana mereka bertemu dengan Ukraina. Mereka bisa mencetak 4-0, jadi mereka lumayan pesta gol di match kali ini. Walaupun Ukraina itu memang ya secara materi skuad jauh di bawah Inggris, tapi Ukraina juga perjalanan mereka sampai ke 8 besar juga nggak bisa diremehkan gitu kan. Harry Kane brace mencetak gol di menit 4 dan menit 50. Ada Harry Maguire juga, center back United juga tentunya, menit ke-46 mencetak gol, dan Jordan Henderson mencetak gol di menit 63. Jadi tentunya setelah kemenangan menghadapi Jerman kan, kalau gua nggak salah ingat statistik Inggris bertemu dengan Jerman itu tuh
Inggris itu tuh kalah dominan sama Jerman. Jadi Jerman itu banyak menangnya. Makanya ketika Inggris menang lawan Jerman, walaupun mereka juga tuan rumah ya, jadi mereka bertanding di hadapan banyaknya fans Inggris, apalagi di Wembley. Tapi Inggris bisa dibilang mental dan moralnya itu tuh mulai naik setelah menghadapi Jerman. Jadi hashtag It's Coming Home tuh udah mulai berterbangan setelah Inggris menghadapi Jerman ini. Makanya dalam melawan Ukraina bisa dibilang karena Inggris punya mental boost, mereka bisa memastikan untuk lolos ke semifinal dengan cukup mudah. Dan mereka bertemu dengan Denmark gitu. Ya setelah lah kalian mau ngomong kayak, lah kok Inggris setelah itu musuhnya gamping-gamping gitu. Gamping-gamping apa anjir gamping-gamping? Gampil-gampil gitu. Gampang-gampang intinya mah ya. Ya kalau di atas kertas secara materi squad memang kelihatannya gampang, tapi yang nggak bisa underestimate Denmark juga kan. Jadi dibuka dengan gol dari Michael Damsgaard dan setelah itu jadi full time-nya 2-1. Setelah itu Simon Kjær own goal di menit 39 membuat kedudukan jadi 1 sama, dan lanjut ke extra time. Harry Kane mencetak gol di menit 104. Jadi walaupun Denmark di atas kertas memang materi squad mereka kalah ya dari Inggris, tapi mereka bisa mendorong match ini sampai ke extra time. Dan tentu itu membuat Inggris memastikan mendapatkan tiket di final. Setelah itu mereka bertemu Italia di final. Dan nanti kita bakal bahas final ini. Pertama kita bakal bahas perjalanan Italia terlebih dahulu. Italia si juara dari Euro 2020 ini. Jadi Italia sendiri di grup stage mereka itu tuh ketemu sama Turki, Swiss, setelah itu Wales. Kalian bisa sedikit bandingkan lah ya dengan grupnya Inggris, tapi menurut gue secara nggak terlalu beda-beda jauh amat sih secara grup stage mereka ya. Tapi tetap tricky juga. Wales kan ada Bell dan kawan-kawan, Swiss juga ada Granit Xhaka, ada siapa lagi tuh? Yusuf Poulsen ya, Swiss itu tuh. Iya kan, Yusuf Poulsen Swiss bukan sih? Si RB pemainnya. Dan Italia langsung pesta gol di match pertama mereka di Euro 2020 dengan mencetak 3 gol tanpa balas menghadapi Turki dengan own goal dari Merih Demiral di menit 53 dan gol dari striker mereka Ciro Immobile di menit 66 dan ditutup dengan gol Lorenzo Insigne di menit 79. Kalau kalian berkaca kepada statistik, si Turki itu kasih 3 shot dan 0 on target di 90 menit pertandingan, dan tentu plus dengan injury time. Dan Inggris lagi, Italia membuat 24 shot dan 8 on target. Secara possession segala macam pun tentu Italia unggul. Jadi memang benar-benar Italia dominan lah di match ini. Dan setelah itu mereka kembali menghadapi Swiss. Setelah itu mereka berhadapan dengan Swiss. Dan seperti match menghadapi Turki, mereka lagi menang dengan skor 3-0 tanpa balas. Jadi total mereka udah nyetak 6 gol. Sangat berbanding terbalik dengan Inggris di babak grup ya. Dengan Manuel Locatelli mencetak brace di menit 26 dan 52. Locatelli juga di gelaran Euro 2020 ini juga bisa dibilang benar-benar hype ya. Dan Ciro Immobile di menit 89. Walaupun nggak separah yang tadi, tapi Italia pun tetap bisa mendominan ya menghadapi Swiss secara statistik. Berkaca dari statistik. Dan di match terakhir grup mereka bertemu dengan Wales yang tentunya dihuni oleh Gareth Bale dan kawan-kawan. Dan nggak seperti beberapa pertandingan tadi, Italia cuma bisa mencetak 1 gol lewat gol dari Matteo Pessina. Gue lupa Pessina ini pemain Atalanta bukan sih? Bukan ya? Koreksi ya kalau gue salah. Kalian bisa langsung komen di kolom komen di bawah. Dan di menit 55 Ethan Ampadu, pemain RB yang masih dipinjamkan Chelsea atau udah permanen RB sih Ampadu nih, kena kartu merah ya. Dan secara statistik karena kartu merah juga, jadi si Italia membuat 23 shot dan 6 on target, sementara itu Wales hanya bisa mencetak 3 shot dan 1 on target karena memang ada efek kartu merah juga. Sebenarnya kalau kita berkaca dengan kartu merah harusnya Italia bisa mencetak gol lebih ya, tapi mereka juga mungkin lumayan mandul di match tersebut. Di 16 besar mereka bertemu dengan Austria yang tentunya dihuni dengan Alaba dan kawan-kawan ya. Italia menang dengan skor 2-1 lewat gol jadi golnya itu tuh menit-menit akhir.
bukan menit akhir bahkan ini. Jadi mereka itu di normal time udah 0-0, imbang 0-0, dilanjuti extra time. Federico Chiesa mencetak gol di menit 95. Jadi ini udah masuk di extra time ya. Setelah itu lagi dan lagi Matteo Pessina mencetak gol di menit 105 dan cuma bisa dibalas dengan Sasha Kalajic. Gimana tuh cara penyebutannya tuh? Pelafalannya gimana tuh? Di menit 114. Tapi tentu itu belum cukup untuk menghentikan Italia, berakhir dengan skor 2-1. Dan setelah itu di quarter final di babak 8 besar, kalau mungkin kalian ngomong kayak mana ada, Italia juga nggak segimana-gimana musuhnya. Italia baru bertemu big match-nya lah ya, bisa dibilang menghadapi Belgia di babak 8 besar quarter final. Menghadapi Belgia yang seperti kita tahu ya, setiap gelaran Belgia itu selalu dinotabene dengan selalu digandang-gandang sebagai tim kuat gitu, golden generation gitu. Tapi untuk Euro 2020 ini pun Belgia ditumbangkan oleh Italia di babak 8 besar doang gitu. Italia menang dengan 2-1 lewat gol pembuka dari Nicolo Barella, pemain Inter tentunya, di menit 31, dan setelah itu dibalas oleh sebelum dibalas, jadi Italia unggul 2-0 dengan gol dari Lorenzo Insigne di menit 44, dan di menit 45 plus 2 lewat penalti Romelu Lukaku membuat kedudukan menjadi 2-1. Jadi sampai full time nggak ada gol tambahannya, dan itu membuat Italia lolos ke babak semifinal. Dan di babak semifinal mereka bertemu dengan Spanyol. Spanyol walaupun seperti yang kita tahu kan kontroversi yang ada di mana mereka nggak membawa pemain Real Madrid sama sekali, pemain Los Blancos sama sekali, membuat banyak sekali perdebatan dan drama yang terjadi lah gitu. Banyak yang meremehkan timnas Spanyol, tapi menurut gua Spanyol udah do the best banget lah untuk sampai ke titik ini gitu. Jadi kedudukan sampai normal time itu Italia menghadapi Spanyol itu tuh berakhir dengan 1-1 lewat gol dari Federico Chiesa di menit 60. Chiesa juga di gelaran Euro 2020 ini tuh benar-benar on fire banget lah, bintang banget sih menurut gua. Dan Alvaro Morata di menit 80, dan lewat extra time gak ada gol tambahan sampai ke babak penalti. 4-2 dimenangkan oleh Italia. Jadi ini ada statistik penalti, gue bakal sebutin pemain-pemain yang gagal mengeksekusinya aja. Italia, Manuel Locatelli gagal, tapi Dani Olmo juga gagal, dan setelah itu Alvaro Morata gagal, dan Jorginho membuat Italia memastikan tiket untuk ke Grand Final. Dan oke, ini dia finalnya, final antara Italia dan England yang tadi gua jeda terlebih dahulu ya. Jadi finalnya ini tuh dilaksanakan, sebentar gua cek terlebih dahulu, gua make sure terlebih dahulu, itu tentu di Wembley Stadium. Jadi tentunya pemain-pemain Inggris udah pada hafal banget lah ya dengan lapangan yang mereka duduki di pertandingan kali ini. Jadi Inggris itu tuh unggul terlebih dahulu lewat Luke Shaw, penggawa United, dengan skor di menit 2, jadi benar-benar awal banget lah. Tapi banyak orang yang berspekulasi atau banyak orang yang komentar justru gol awal dari timnas Inggris ini malah menjadi petaka untuk mereka sendiri, karena setelah gol di menit awal bisa dibilang kan itu gol yang terlalu dini ya, menit 2 udah nyetak gol gitu. Jadi Inggris itu tuh kasarnya ya, ini kasarnya gitu, mereka itu tuh kayak ngasih bola ke Italia. Jadi kayak setelah Italia aja kasih bola, yang penting kita bertahan gitu, Italia pegang bola aja sebanyak-banyaknya, yang penting mereka nggak nyetak gol gitu. Jadi kayak sekali Inggris dapat bola long ball gitu, mungkin kasarnya kayak gitu ya. Jadi tentu Italia secara possession 66% banding 34%, secara passing pun benar-benar beda jauh, dan Italia pun 19 shot banding 6 shot, 6 on target dari Italia dan 2 on target dari England. Jadi walaupun Inggris mencetak gol terlebih dahulu, tapi bukannya mereka harusnya justru kembali ngepres Italia, tapi seakan mereka udah puas dengan gol mereka gitu. Sayangnya mereka salah lawan. Italia dengan spirit yang mereka miliki justru malah nggak berhenti menyerah gitu, jadi nggak pesimis, mereka terus push gitu Inggris sampai akhirnya mereka menemukan gol di babak kedua di menit 67 lewat Leonardo Bonucci, lewat center back mereka loh, gila. Bonucci Cellini ini emang bener-bener gila ya. Mereka udah tua-tua tapi benar-benar Euro kali ini menunjukkan sesuatu lah, show something. Sampai ke extra time, jadi full time, normal time itu 1-1 dan didorong ke extra time, nggak ada gol tambah juga, akhirnya diputuskan ke penalti. Mungkin ya faktor Italia juga ketemu Spanyol ada penalti juga, jadi mungkin secara mental mereka udah mempersiapkan juga gitu, kayak mungkin penendang juga mereka udah tahu gitu yang terbaik gitu, karena mereka udah ada kasarnya mah ya. Pemanasan pas pertandingan menghadapi Spanyol kemarin gitu. Ya itu cuma bacotan doang.
Dan akhirnya ini statistik dari penalti shootout Italia menghadapi Inggris. Jadi totalnya itu tuh skornya 3-2 di babak penalti. Jadi pertama dicetak oleh Domenico Berardi. Berardi mencetak penalti pertama, jadi masuk. Setelah itu dibalas dengan Harry Kane, masuk juga. Dan buat kalian yang lupa, Inggris itu kipernya Jordan Pickford, kiper dari Everton. Dia juga jadi kiper starter di Piala Dunia kemarin 2018. Dan Gianluigi Donnarumma jadi kiper dari Italia. Andrea Belotti gagal mencetak penaltinya. Andrea Belotti, bagi kalian yang tidak tahu, Belotti itu tuh sebenarnya striker dari Torino. Setelah itu Harry Maguire, center back Inggris, mencetak gol. Jadi golnya masuk 2-1 ya kedudukannya. Leonardo Bonucci dibalas lagi dengan center back, membuat kedudukan jadi 2-2. Penaltinya masuk. Setelah itu Marcus Rashford, pemain United, itu gagal mengeksekusi penalti. Nanti juga ada hal penting tentang siapa-siapa yang gagal ini juga ya, akan ada pembahasannya lah. Marcus Rashford gagal mengeksekusi penaltinya. Setelah itu giliran pihak Italia, Federico Bernardeschi, gol jadi 3-2. Dan setelah itu Jadon Sancho, pemain yang Dortmund, gue nggak terlalu ngikutin beritanya sih. Sancho itu kayak udah 90% kan masuk United, tapi setahu gue belum di announce resmi kan di United. Jadi Jadon Sancho gagal mengeksekusi penaltinya. Dan setelah itu Jorginho, pemain Chelsea yang tentunya juga tampil apik di gelaran kali ini, gagal. Jadi tetap stuck di 3-2 nih ya. Dan penentuan ada di Bukayo Saka. Bukayo Saka harus bisa masuk nih buat nge-push ke fase penalti berikutnya gitu. Tapi sayangnya Bukayo Saka, wonderkid Arsenal, wonderkid dari klub favorit gua, gagal mengeksekusi penalti. Jadi Inggris kayak streak nggak masuk gitu, 3 kali berturut-turut nggak ada yang masuk penaltinya. Dan Bukayo Saka memastikan Italia menjadi juara untuk Euro 2020 ini. Jadi congrats sekali lagi untuk Italia. Gue juga udah buat beberapa postingan juga di Instagram gue, di Twitter gue juga udah nge-tweet. Jadi gue udah merayakan juga lah tentang ini. Gue juga udah memberikan pendapat gue tentang gelaran Euro 2020 ini secara singkat di beberapa postingan sosial media lainnya gue. Tapi secara detail ya ini baru di YouTube gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi, ini udah 22 menit, ternyata nggak terasa juga ya gue ngebacot kayak gini. Jadi congrats sekali lagi untuk Italia, well deserved. Seperti yang kalian tahu juga kalau gue udah tadi dikte perjalanan mereka, Italia justru memang dari awal udah benar-benar menunjukkan kepantasan mereka. Nggak ikut Piala Dunia nggak masalah, mereka bisa bounce back ke Euro 2020. Even di final yang mereka hadapi adalah tuan rumah, itu nggak buat mereka jadi putus asa atau nggak bikin mental mereka drop. Justru mereka bisa, walaupun tertinggal di menit awal, dan pastinya suara-suara dan teriakan dari fans Inggris pasti harusnya membuat mental mereka drop, tapi justru itu malah mungkin menjadi motivasi bagi mereka gitu. Dan ya nice try juga untuk timnas Inggris. Mereka udah ada perkembangan walau sekali lagi gagal, tapi perkembangan yang mereka lakukan sudah terlihat jelas lah ya. Piala Dunia mereka semifinal kalah dari Kroasia. Setelah itu mereka di Euro 2020 ini juga sampai ke final gitu. So close untuk Inggris, tapi ya memang ini takdirnya. Dan menurut gue ya memang pantas Italia yang menjadi juara di Euro 2020 ini. Oke. Jadi poin yang gue mau bahas tadi adalah seperti yang kita tahu juga ada drama ya. Bukan drama sih, lebih ke dimana para eksekutor yang gagal, terlebih lagi dari pihak Inggris ya. Karena pihak Italia kan mau gagal pun mereka tetap juara gitu. Jadi nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi di Inggris, lebih tepatnya lagi Rashford, Sancho dan Saka itu pada kena serang, tentu pada kena rasis gitu, tindakan rasis, entah itu dari sosial media mereka. Bahkan ada juga gambar Rashford yang kayak bukan graffiti sih, maksudnya mural ya, apa sih sebutannya, pokoknya lukisan Rashford di tembok itu ada yang nyoret-nyoret segala macam. Dan ya seperti yang kalian expect lah sama fans-fans Inggris, mereka yang bacot juga, mereka juga yang ngebacotin player-player mereka gitu. Padahal player mereka sudah do the best juga. Gue sedih banget pas Saka gagal penalti, karena gue ngomong kan, gue nggak ngedukung Inggris sama sekali gitu. Kalau memang Italia pantas juara ya biarkan Italia juara. Tapi jangan buat kayak Saka seolah-olah jadi yang gini amat. Gue takut mentalnya drop gitu, takut ngaruh ke performance klubnya juga gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini takdirnya. Ini juga pelajaran yang harus dia dapat. Kita juga harus respect karena mereka juga ingin mengemban tanggung jawab yang berat ini. Beban sebesar itu mereka bawa gitu. Kalian bayangkan aja gitu.
Saka itu umurnya bahkan under 20 kan, gue lupa juga. Dan dia harus ngemban beban seberat itu, beban dari harapan satu negara gitu kan. Dan bukan hanya Saka, Sancho, Rashford, mereka juga harus tetap kita kasih respect lah gitu. Bagaimana mereka juga, ya mereka masih pada muda gitu. Dan gue nggak mau blame pihak manapun, entah itu staff ataupun spesifik ke Southgate, pelatih Inggris, tentang pemilihan penalti mereka. Even mungkin ada yang lebih baik secara pengambilan penalti ini, maksudnya pilihan yang ideal. Ada yang ngomong kayak Grealish lah, segala macem lah. Gue percaya pasti ada omong-omongan, even ada kesalahpahaman sekalipun, ya udahlah, move on aja lah menurut gue. Kita harus tetap pandang apa yang ada di depan mereka dan kita support aja. Even kalian bukan fans dari tim yang player-player ini bela gitu, ya kalian sesimpel kalian mendukung kemanusiaan aja gitu. Udah sampingkan dulu aja rivalitas kalian, ego kalian gitu. Ini orang lagi pada dihujat, pada dirasisin gitu. Ya udah gitu. Coba dukung aja mereka, bukan karena masalah mereka klub mana gitu, tapi karena ya sepantasnya manusia punya hak yang setara untuk dibela gitu kan. Jadi kurang lebih segitu aja sih. Jadi kesimpulan gue untuk Euro 2020 ini juga banyak hal yang menarik ya. Bukan hanya hal-hal negatif, hal-hal positif juga banyak. Kalian ya gue nggak bisa sebutin satu-satu lah ya. Kalau kalian udah nonton dan ngikutin dari awal, kalian tau lah. Banyak hal-hal yang bisa dibilang negatif juga. Musibah yang diterima Eriksen. Setelah itu ya banyak juga. Cuma ya banyak juga hal-hal positif gitu. Dan itu juga melepas kangen kita nggak sih ketika kita menonton pertandingan bola dan ada fans atau penontonnya di tempat gitu. Jadi euforianya tuh kita juga kerasa. Walaupun di sini kita masih PPKM atau bla 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 bla, cuma melihat mereka bisa merasakan euforia yang seperti itu, kita juga jadi ikut merasakan hal yang sama gitu. Jadi ya udahlah ya, thanks for Euro 2020 ini. Ini juga bisa memberikan pengalaman yang menarik even di kala pandemi corona seperti ini. Jadi sekali lagi congrats untuk Italia dan nice try untuk Inggris. Jadi gue juga nggak tahu nih bikin Red Talk bola nantinya tentang apa lagi. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk Red Talk Euro 2020 kali ini. Kalian juga bisa komen di kolom komen di bawah untuk ya setelah kalian mau ngomongin apa, mau kalian ingin perdebatan, mau kalian ingin apa. Yang penting nggak sara dan nggak rusuh, it's okay sih menurut gue. Oke viewers, segitu aja untuk video kali ini. See you to the next video. Bye bye.